Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini kita akan lanjut belajar bahasa Inggris farmasi, yaitu di episode 9. Bahas apa kita? Masih sama seperti di episode 8, tapi kali ini di part 2-nya. Judulnya yaitu Biochemical and Physiological Changes Associated with Ramadan Fasting. Jurnalnya masih sama, Journal of Family Medicine and Primary Care tahun 2017. Judulnya Diabetes and Ramadan, A Concise and Practical Update. Diabetes dan Ramadan, sebuah update yang singkat dan praktis. Untuk linknya bisa dilihat di bawahnya, www.ncbi.nlm.ni.gov dan seterusnya. Teman-teman bisa ketik itu di browser dan dapatkan jurnalnya. Seperti biasa, saya akan bacakan beberapa kalimat, kita terjemahkan per kata, lalu saya bacakan bahasa Indonesianya sambil teman-teman menyimak bahasa Inggrisnya. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan bahasa Inggris teman-teman sekalian. Langsung aja ke kalimat pertama ya teman-teman. Inflammatory markers were also shown to have diminished with plasma homocysteine, D-dimer level, C-reactive protein, interleukin 6, and fibrinogen being reduced during fasting. Inflammatory markers ini artinya senyawa penanda inflamasi. Senyawa penanda terkait inflamasi. Jadi maksudnya kalau misalnya ada inflamasi, yang muncul senyawa itu. Itulah yang disebut dengan inflammatory markers. Were also shown to have diminished, artinya were also shown to itu artinya kita bisa artikan dengan terbukti gitu ya. Terbukti, to have diminished artinya mengalami penurunan. Menurun gitu deh. Ya. Menurun atau berkurang kayak gitu ya. Menurun jumlahnya. Ya teman-teman udah tahu lah ya, berkurang gitu atau berkurang. With plasma homocysteine. Nah, ini adalah senyawa-senyawanya si inflammatory markers tadi nih. Plasma homocysteine, D-dimer level. Terus D-dimer level itu kadar D-dimer ya. C-reactive protein, protein C reaktif. Interleukin 6 and fibrinogen. Nah, being reduced berkurang artinya. Being reduced itu berkurang. Menurun ya. Ya itulah, menurun atau berkurang. Mirip dengan diminish tadi. During fasting artinya selama berpuasa. Oke. Saya bacakan bahasa Indonesianya, teman-teman baca bahasa Inggrisnya ya. Langsung aja. Senyawa penanda terkait inflamasi terbukti mengalami penurunan dengan plasma homocysteine, kadar D-dimer, protein C reaktif, interleukin 6, dan fibrinogen yang menurun selama berpuasa. Gitu ya, jadi intinya inflammatory markernya menurun selama berpuasa. Next. The improvement in cardiovascular and inflammatory markers may be in part attributed to decreased total calorie intake and hence weight reduction. The improvement itu artinya perbaikan. Perbaikan. In cardiovascular and inflammatory markers artinya senyawa penanda terkait kardiovaskular itu jantung dan pembuluh darah ya. Jantung dan pembuluh darah dan inflammatory kan. Maybe in part attributed to, mungkin, maybe itu mungkin. In part attributed to, sebagian dikaitkan dengan atau sebagian terkait dengan
atau sebagian berhubungan dengan decrease total calorie intake, penurunan asupan kalori total. Asupan kalori total, total calorie intake. Dan karenanya, hence itu artinya karenanya, weight reduction, penurunan berat badan. Nah, saya bacakan bahasa Indonesianya, teman-teman baca bahasa Inggrisnya. Perbaikan pada senyawa penanda yang terkait dengan jantung dan pembuluh darah dan juga inflamasi mungkin sebagian berhubungan dengan penurunan asupan kalori total dan karenanya menyebabkan penurunan berat badan, kayak gitu. Jadi intinya di sini adalah selama puasa kan kita nggak makan, jadi asupan kalori totalnya itu berkurang. Disitulah terjadi perbaikan senyawa penanda terkait jantung, pembuluh darah dan inflamasi. Kayak gitu. Next, the incidence of significant hypoglycemia and hyperglycemia in type 2 diabetics is low as demonstrated in the study that continuously monitored blood glucose levels in type 2 affected individuals. Artinya adalah the incidence of significant hypoglycemia, kejadian hipoglikemia signifikan. Teman-teman tahu kan ya hipoglikemia itu apa? Hipoglikemia itu jadi kadar gula dalam darah itu menurun. Itu namanya hipoglikemia, menurun dari normal ya. Dan hyperglycemia, ini gak usah diterjemahin ya, artinya hiperglikemia, artinya ya lawan dari hipoglikemia, di mana kadar gula dalam darah itu lebih dari biasanya, lebih dari normal untuk diabetes ya maksudnya, bukan normal untuk sehat. Pada type 2 diabetes, di sini kita diabetes mellitus ya, DM tipe 2 gitu. Is low. Artinya low itu adalah rendah. As demonstrated, sebagaimana ditunjukkan atau seperti ditunjukkan in the study, dalam penelitian ini that continuously monitored blood glucose levels in type 2 affected individuals. Dalam penelitian ini yang kita bisa terjemahkan dengan yang ya, continuously monitored, yang mengukur secara terus-menerus. Continuously itu artinya secara terus-menerus. Blood glucose level artinya kadar gula darah. Kadar glukosa darah tepatnya ya. Pada type 2 affected individuals ini artinya pada penderita DM tipe 2. Gitu. Saya bacakan bahasa Indonesianya, teman-teman baca bahasa Inggrisnya. Kejadian hipoglikemia signifikan dan hiperglikemia signifikan pada DM tipe 2 rendah sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini yang melakukan pengukuran secara terus-menerus terhadap kadar glukosa darah pada penderita DM tipe 2. Jadi di penelitian ini dilakukan pengukuran glukosa darah terus-menerus kan pada penderita DM tipe 2 yang melakukan puasa. Nah, ternyata mereka itu lebih jarang mengalami hipoglikemia dan hiperglikemia. Kayak gitu. Next. However, tetapi
any individuals with diabetes, penderita diabetes penderita diabetes should be, sebaiknya, educated, diedukasi, untuk, to itu untuk, remain itu kita bisa artikan dengan tetap, vigilant artinya waspada, for this complication, terhadap komplikasi-komplikasi dari diabetes. Dari diabetes seperti misalnya tadi ada hipoglikemia, hiperglikemia, kayak gitu-gitu juga komplikasi ke penyakit-penyakit lainnya. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Tetapi, ini kok tetap ya saya nulisnya? Tetapi penderita diabetes sebaiknya tetap diedukasi untuk tetap waspada terhadap komplikasi-komplikasi dari DM. Jadi kan tadi di atas kita sebutin kejadian hiperglikemianya menurun, gitu kan. Terus kadar inflammatory markernya juga menurun, gitu kan. Tapi tetap harus diedukasi supaya waspada, jangan santai-santai mentang-mentang udah puasa. Kenapa? Nah ini dijelasin berikutnya. Yang ini nggak terlalu penting, jadi saya nggak tulis ya. Ramadan is considered a month of celebration for many Muslims globally. Artinya Ramadan itu adalah bulan perayaan bagi banyak orang Muslim di seluruh dunia. It is with this state of ecstasy. Artinya ini tuh phrase yang agak susah juga sih saya memahami dan menjelaskannya. Jadi it is with this state of ecstasy itu artinya kayak ada, saya tulisnya apa ya? Ada perasaan berlebihan di sini gitu. Maksudnya terlalu excited gitu loh, berlebihan di sini gitu di bulan Ramadan ini. Jadi kayak orang-orang kayak seneng banget gitu menyambut bulan Ramadan ini. Gitu. That the month bahwa bukan. That itu di sini kita bisa artikan dengan kayak sehingga aja ya. Sehingga the month, bulan ini, bulan Ramadan ini carries itu membawa paradoxical risks. Nah, ini juga agak susah memahami dan menjelaskannya. Jadi kalau yang saya baca-baca, nah paradoks itu artinya salah satunya suatu situasi ataupun kejadian yang berulang tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi kayak ya udah pasti kalau Ramadan itu akan begitu gitu. Jadi membawa resiko yang sudah pasti gitu kali ya. Risiko yang gimana ya? Risiko yang cenderung gitu ya. Begitulah, pokoknya teman-teman tahu lah ya maksud saya. Of food excess. Food excess ini kelebihan makan berlebihan after the hours of fasting. Ini setelah jam berbuka puasa, setelah jam-jam berpuasa, artinya adalah pada waktu berbuka puasa ya. Setelah puasa atau saat berbuka. Gitu. Oke, saya bacakan bahasa Indonesia ya. Ada perasaan berlebihan di sini di bulan ini. Sehingga bulan Ramadan ini membawa resiko yang cenderung selalu terjadi. Resikonya itu adalah kelebihan makan saat berbuka puasa. Kayak gitu. Jadi setelah buka puasa itu kalap gitu. Semuanya dimakan. Nah, this is of particular importance to those individuals with fasting with diabetes.
this is of particular importance ini juga phrase yang saya terjemahinnya gini aja deh. Ini penting gitu aja ya. Ini penting untuk penderita diabetes yang berpuasa. Penderita DM yang berpuasa. Gitu ya. Therefore, maka dari itu, oleh karena itu, it's not surprising that excess intake of fat and carbohydrate during the night coupled with the decreased physical activity during the day were found to be associated with weight gain during Ramadan. Gak kaget gitu. Tidak mengejutkan bahwa kelebihan intake asupan of fat, lemak, ya makan goreng-gorengan, and karbohidrat selama malam, di malam hari gitu ya, kita terjemahinnya di malam hari, ditambah coupled with itu kita bisa terjemahkan dengan ditambah aja ya, ditambah dengan decrease physical activity, artinya pengurangan aktivitas fisik during the day, di siang hari, were found to be associated. Were found itu ditemukan ya, terbukti aja lah gitu ya, berhubungan dengan, to be associated with, berhubungan dengan weight gain, penambahan berat badan selama Ramadan. Saya bacakan bahasa Indonesianya seperti biasa. Maka tidak kaget kalau kelebihan asupan lemak dan karbohidrat di malam hari ditambah dengan pengurangan aktivitas fisik di siang hari, kan biasanya mager tuh ya siang-siang puasa, terbukti berhubungan dengan penambahan berat badan selama Ramadan. Nah ini jadi menjawab kenapa tadi dibilang pasien diabetes itu tetap harus waspada, karena malam-malam biasanya ada godaan untuk makan berlebihan nih, sehingga terjadi penambahan berat badan kayak gitu. Nah ini yang terakhir, kalimat terakhir, understanding the physiological and biochemical changes associated with fasting Ramadan allows a better understanding of the management approaches and application of new therapeutic agents. Understanding the physiological. Nah, understanding ini memahami ya. Memahami perubahan nih ya, changes artinya perubahan fisiologis dan biokimiawi terkait puasa Ramadan allows memungkinkan a better understanding, pemahaman yang lebih baik of the management, tentang, kita bisa terjemahkan of ini tentang ya, management approaches, manajemen pendekatan, manajemen itu pengelolaan ya, and application, dan penerapan of new therapeutic agents, obat baru, penerapan pemakaian gitu ya, seperti itu gitu. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Memahami perubahan fisiologis dan biokimiawi yang terkait dengan puasa Ramadan memungkinkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan manajemen dan pemakaian obat baru. Jadi kalau misalnya kita bingung nih mau ganti obat apa gitu kan,
atau ada penyakit lain gitu yang penyerta, terus mau pakai obat apa selama puasa untuk orang diabetes. Nah, kita bisa memahaminya dengan memahami perubahan fisiologis dan biokimiawi yang terjadi dalam tubuh selama berpuasa kayak gitu. Jadi itulah kenapa kita harus memahami itu gitu. Sepertinya itu aja yang bisa disampaikan di video kali ini. Kalau ada salah-salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.